Mbak Siska udah di swab belum? Udah lumayan. Masuk Bu. Aduh, lumayan sih itu apa ya, prosesnya memang sebentar. Sebentar. Kan ya nggak sakit sih, biar sobat Siska jangan takut kalau di swab sebentar, paling juga 5 detik ya Bu ya. 5 detik sebentar. 5 detik. Nggak sakit kok, nggak cuma sakit. agak geli-geli gitu. Iya, biasa. Nggak sakit kok, Nggak cuma sakit. agak geli-geli gitu. Iya, biasa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sisi Siska, konten yang inspiratif, aspiratif, kreatif, dan informatif. Sobat Siska, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang salah satu pejabat daerah yang ya kalau dibilang beliau sudah cantik, luar biasa semangatnya, luar biasa menjalankan amanahnya. Kita please welcome Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Ibu Hajah Eni Suhaini, SKM MKS. Tuh lihat, selamat malam Bu, sehat? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siska, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu sudah datang ke Sisi Siska. Bu, ini kan kita langsung saja ya Bu ya ke saya mengundang Ibu di sini. Kenapa? Karena banyak pertanyaan mengenai COVID. Sekarang kan sudah 80.000 sekian se-Indonesia dengan 39.000 yang dinyatakan sembuh, tapi masih 3.000 lebih yang masih dirawat. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, sebenarnya Cirebon masuk zona apa? Kalau kemarin hasil evaluasi pada saat kita sudah PSBB kedua ya, PSBB kedua di tanggal 6 Juli ya, 6 Juli itu kita ternyata yang tadinya zona moderat ya, zona biru turun ke level kuning, zona kuning gitu. Berarti karena ada penambahan kasus. Ya karena memang ada penambahan kasus, kemudian juga memang kita belum untuk pemeriksaan, untuk testingnya itu pemeriksaan swabnya masih sedikit lah, masih waktu kemarin itu masih 4.000. Padahal kan seharusnya kita melakukan swab itu 1% dari jumlah penduduk, kurang lebih 22.000 ya. 22.000 Harus kan 22.000. kita tuh ada 2 juta lebih ya, penduduk ya. Kabupaten Cirebon, harusnya 22.000 baru 4.000. Iya, ini baru 4.000. Baru 4.000 sekian. Kalau sekarang sih sudah 4.800. 4.800. Tapi ini kita masih terus melakukan swab. Kemarin terakhir itu 2 hari yang kemarin kita karena mau ada untuk sektor pariwisata dibuka, sehingga kan kafe, hotel, kemudian itu yang untuk tempat karaoke udah mulai dibuka, tapi semua kan petugas karyawannya harus dilakukan swab, dan kita sudah melakukan kemarin. Sudah, berarti petugas semua tempat hiburan termasuk karaoke sudah Bu? Iya, jadi baru satu tempat kemarin sudah dilakukan swab. Kemudian tadi siang juga di Dewa itu Mbak Siska udah di swab belum? Udah lumayan. Masuk Bu. Aduh, lumayan sih itu apa ya, prosesnya memang sebentar. Kan ya nggak sakit sih, biar sobat Siska jangan takut kalau di swab sebentar, paling juga 5 detik ya Bu ya. 5 detik sebentar. Nggak sakit kok, cuma agak geli-geli gitu. Iya, biasa. Saya udah di swab kan. Ibu juga udah di swab? Udah dong, harus sebagai contoh iya, ya. Iya. Bu Kadis, saya manggilnya Bu Kadis, Bu Haja, Bu Eni, atau Bu siapa? Mbak aja. Mbak aja. Ya, Mbak. Oke. Mbak, ini kan, lu kok jadi Mbak nggak apa nih? Apa? Santai aja ya. Kalau tadi bilang Mbak tuh sudah di swab petugas atau ya di tempat hiburan, mau itu kafe atau hotel atau pariwisata. Hotel sudah belum? Ya, itu kan gini, swab itu kan tidak harus kita yang, karena kita kan memang massal ya, massal untuk mencapai target yang 22.000
Jadi alangkah baiknya mungkin kalau yang dari swasta itu kan secara mandiri melakukan swab. Tapi kita memang ada 7 sektor yang saat ini memasuki adaptasi kebiasaan baru, itu kan 7 sektor yang dibuka. Di antaranya sektor transportasi, kita akan melakukan swab ke supir angkot, supir elep gitu kan. Travel juga termasuk. Ya, travel juga termasuk supir. Pokoknya supir lah. Kemudian kita sektor perhubungan. Sektor perhubungan, lalu lintas, itu termasuk dalamnya supir. Kemudian sektor pariwisata, hotel, kafe, rumah makan gitu kan. Hiburan malam. Ya. Sektor industri, ada pabrik-pabrik kan di Cirebon kan banyak ya. Paling tidak kita dari 7 sektor itu sektor kesehatan, area publik itu diantaranya ya ada di yang ada Car Free Day di pasar gitu kan, Indah gitu. Kita paling tidak 10% itu kita ambil untuk dilakukan swab itu. Tapi mungkin waktunya kita agendakan bergantian. Tadi juga ada artikel di salah satu media online menyebutkan 140-an pekerja malam apalah yang di hiburan malam itu udah di-swab. Hasilnya gimana? Sudah keluar atau? Hasilnya yang kemarin itu belum ya, karena baru kemarin. Karena kan sebelumnya kita juga melakukan pemeriksaan, karena laboratoriumnya kan yang kabupaten ikut dengan kerjasama dengan UGJ, laboratorium COVID UGJ. Mungkin kebetulan sebelumnya itu katanya UGJ memeriksakan mahasiswa yang akan praktek di rumah sakit maupun di puskesmas, 127 itu diambil swabnya juga. Jadi kelihatannya mungkin bergantian gitu kan, karena sehari itu kan volumenya antara 100 sampai 200 pemeriksaan. Jadi mungkin yang di Liberty itu mungkin tadi udah keluar, cuma belum laporan ke saya. Tapi kelihatannya nggak ada yang positif, karena kalau ada yang penambahan positif itu mesti langsung ngasih tahu ke saya, iya, laporan gitu. Hari ini kan dibuka resminya tanggal 15. Iya. Aduh, nanti pada mampir semua. Nggak apa, itu kan sektor pariwisata kita PAD Kabupaten Cirebon ya. Asal protokol kesehatannya tetap dijaga. Betul, jadi kita memang kan harus itu adaptasi kebiasaan baru. Kita harus bisa beradaptasi dengan, walau bagaimanapun COVID kan belum selesai. Ya, malah makin selesai banyak. Dan entah kapan selesainya. Kalau kita diem saja di rumah, ya pasti sektor ekonomi kan tidak akan jalan. Sehingga kita harus bisa adaptasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Tadi juga saya tuh ketemu sama dari Sumber Waras. Sumber Waras katanya sudah melakukan secara mandiri beberapa sekolah kayak SMP, SMA, SMK di luar Dinkes, karena Dinkes hanya bisa 60, betul nggak? 60 siswa katanya. Sumber Waras bilang begitu pada saya. Untuk rapid test. Untuk rapid test. Rapid test ya, kita rapid test sudah menyiapkan ya, sudah membeli 15.000 rapid test untuk memang beberapa, ada yang dari 1.600 itu dari provinsi, itu beda sendiri. 1.600 dari provinsi itu sasarannya udah jelas untuk ODP, PDP, konfirmasi. Kemudian untuk para kiai, dikasih juga Pak? Iya, untuk para kiai. Kemudian ada yang daftar di Pikobar. Iya, yang daftar Pikobar. Kemudian yang 15.000 itu selain untuk yang pasien yang ada kontak erat, kemudian ada yang datang ke COVID Center, juga untuk para santri yang mondok di Kabupaten Cirebon. Udah di mana aja Bu di santri? Kita ada kurang lebih santrinya itu yang masuk data di kita itu
itu kurang lebih 30.000 santri. Tetapi rapid testnya kita hanya karena anggarannya itu hanya untuk 15.000 sehingga setiap pesantren itu tidak bisa semuanya. Tapi insya Allah kalau misalnya kayak contohnya tadi sore dari pesantren Kempek itu saya sudah komunikasi dengan Pak Kiai Akil Mustafa Abdul Sirat bahwa beliau minta di sana kan ada 4.000 santri. Nah hanya dari kaminya baru 1.500 rapid test, sehingga saya bilang ya sudah Pak Kiai, nanti sisanya di swab saja gitu, karena untuk anggaran untuk rapid test sudah habis. Kan rapid test itu dianggarkan kata Kemenkes itu kalau yang umum tidak boleh lebih dari 150.000. Iya. Betul ya. Tapi karena kita mendapat anggaran dari Pemda gratis, cuman kalau masyarakat yang mau berkeinginan sendiri, saya kira-kira habis dari Jakarta nih, habis dari luar kota mau rapid test, itu gimana caranya Bu? Apa harus tadi lewat aplikasi atau bisa langsung ke puskesmas? Ya, ke puskesmas mungkin. Kalau puskesmas kan sasarannya udah jelas dan sasaran dari kita itu sudah ini harus target kan sudah jelas. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang memang habis pergian keluar kota itu bisa datang ke COVID Center. COVID Center yang sekarang itu adanya di Dinas Kesehatan atau di Labkesda gitu. Jadi kalau kemarin kan COVID Centernya di Watu Belah, ya Watu Belahnya sudah dipindahkan ke Dinas Kesehatan. Jadi lebih ke Dinas Kesehatan dan Labkesda. Betul. Kecuali tadi siang itu langsung datang. Nah Bu, ini kan ada penggantian istilah nih dari kementerian. Dari ODP kontak erat, PDP disebut kasus suspek, OTG kasus konfirmasi tanpa gejala. Jadi OTG konfirmasi itu kan ada yang memang hasil dari pemeriksaan PCR-nya positif, ada yang memang positif dengan gejala dan positif tidak dengan gejala gitu. Jadi, konfirmasi yang OTG itu. OTG lebih kemana ya? Apa istilahnya saja ya? Apa misalnya yang sudah misalnya kayak saya sudah melakukan swab, terusnya keluar kota, balik lagi, istilahnya tetap OTG. Istilahnya berubah terkonfirmasi apa tadi Bu? Konfirmasi tanpa gejala. Tanpa gejala. Cuman itu aja ya istilah doang ya Bu ya, ada. Enggak, kalau konfirmasi itu memang sudah dilakukan pemeriksaan PCR, PCR yang memang tidak ada gejala gitu. Kalau dulu kan OTG itu belum ada pemeriksaan, kalau dulu zaman dulu. Berarti bedanya itu cuma di situ. Nah berarti kita kalau dari luar kota wajib swab lagi apa rapid test? Iya, kalau yang luar kota yang memang sudah ada transmisi lokal atau memang yang zona merah yang di sana kasusnya banyak kayak di Jakarta. Berarti kita pulang-pulang dari sana harus swab lagi Bu. Ya, ke Semarang. Ya ke Semarang, Jawa Tengah nanti. Tapi banyak yang dari Jawa Timur lolos ke sini. Jawa Timur ya. Lumayan itu kan. Iya, makanya yang mudah-mudahan yang lolos dari Jawa Timur mereka hasil swab negatif gitu. Nah, ada nggak sih Bu kerjasama dari Dinkes ke lembaga-lembaga yang memang kayak dinas-dinas atau imigrasi yang sering kedatangan orang? Ada nggak kerjasama? Itu otomatis karena kita kan gugus tugas itu terdiri dari beberapa, diantaranya ada Disnakertras, ada imigrasi. Jadi sehingga kalau ada misalnya orang Kabupaten Cirebon yang dari luar negeri baru pulang dari luar negeri, itu kan kita Disnakertras memberitahu. Kalaupun tidak Disnakertras tapi dari provinsi ngasih tahu bahwa ini ada warga Kabupaten Cirebon, karena sudah ada beberapa kali kita menjemput ke provinsi yang memang mereka datang dari Saudi, kemudian datang dari Korea gitu. Ada juga yang langsung dijemput oleh orang di Disnakertrasnya, langsung dibawanya itu ke COVID Center dulu, diperiksa swab,
kemudian mereka baru boleh pulang. Tapi tetap harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nggak boleh Jadi nggak boleh kemana-mana dulu. Yang habis dari luar kota, luar negeri, pekerja migran Indonesia, buat keselamatan semua ya Bu ya. Isolasi mandiri selama 14 hari. Kecuali kalau ada gejala-gejala dia demam atau apa, langsung periksa kembali. Langsung Ke rumah sakit terdekat yang itu Walet atau rumah bebas mana aja? sakitnya kita kan di Kabupaten Cirebon punya 11 ya Mbak ya. 2 rumah sakit pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yaitu Walet dan Arjawinangun, 1 rumah sakit punya provinsi Sidawangi, dan 8 swasta. Semuanya itu insya Allah ikut juga dalam penanganan COVID. Jadi tinggal kalau ada yang merasa ada gejala, yang paling dekat mana yang pelayanan kesehatan yang bisa didatangin gitu. Jadi semuanya semuanya bisa. Ya, jadi bukan hanya rujukan-rujukan pemerintah yang dulu kan, kalau di wilayah 3 Gunung Jati Gunung Jati itu rujukan nasional ya. Kalau Walet rujukan dari provinsi SK-nya, iya dari Pak Gubernur. Sekarang itu kasus suspek atau PDP lah istilah dulunya ada berapa? Sekarang tuh yang PDP itu ya dulunya PDP ya, yang ODP 227. ODP 227. Iya. 209 orang sembuh, sudah selesai pemantauan. Kemudian yang masih pemantauan kita ada 6 orang, yang meninggal ada 12 orang. Meninggal 12 orang itu karena punya komorbid, punya penyakit penyerta, ya, gagal ginjal, CA cervix, meningitis, TB paru, HIV, trombosit, leukemia. HIV juga ada. HIV ada. Kasian banget udah HIV, kena ODP lagi. Terus yang pasien dalam pengawasan, kalau sekarang kan namanya suspek ya, dalam pengawasan itu ada 63 orang. Iya, yang selesai pengawasan 52 orang atau yang sembuh. Kemudian 11 orang meninggal. Ini pun ada komorbidnya, ada CKD, ada stroke, ada HIV juga, hipertensi, ada kencing manis. Nah, itu yang sebelum lanjut ke yang terkonfirmasi atau yang positif, yang PDP dan ODP yang meninggal, itu setelah meninggal diambil sampelnya atau kayak gimana kan? Biasanya seminggu kemudian baru terkonfirmasi ternyata ini negatif. Iya, ini kan ada yang memang diambil swabnya, ada yang tidak keburu. Cuma kalau diambil swab itu kan kalau misalnya hasilnya positif, itu masuknya ke pasien yang konfirmasi. Berarti ini kita pasien konfirmasi ada 3 yang meninggal. 3 yang meninggal. Jumlah yang sampai saat ini ada 26 orang, Mbak. Ya. 26 orang, yang 19 orang sembuh, kemudian 3 meninggal. 3 meninggal ini pun karena memang ada penyakit komorbid juga, kanker otak, kemudian UDIM, DM. Nah, sisa 4. Sekarang sisa 4 yang masih dirawat di rumah sakit. Itu kan katanya tuh usia juga berpengaruh. Betul apa banyak yang masih muda malah? Enggak sih, memang yang meninggal itu yang udah usia di atas 40-50 tahun. Cuma kan memang ya kan ada komorbidnya. Ya, ada penyerta lainnya. Tadi juga saya baca kembali artikel ada vaksin yang sudah mau dikeluarkan oleh salah satu negara, Moderna, kalau nggak salah nama vaksinnya Moderna. Nah, kira-kira Bu, ini kan yang dari mulai Kementerian Pertanian yang bilang ada apa unsur minyak kayu putih itu yang buat kalung ya. Terus ada lagi katanya obat apa segala macam. Nah, sekarang ada vaksin katanya terbaru Moderna. Nah, kira-kira Ibu sudah mengetahui belum atau kayak gimana sih perkembangannya, benar memang buat COVID atau memang? Ya, sampai saat ini sih belum ada vaksin yang untuk COVID. Cuma kita juga menunggu. Tapi pastinya kalau sudah ada,
Kementerian Kesehatan pasti memberitahukan ke kita. Oke, terus sosialisasinya dinas kesehatan sejauh mana, apakah berhenti di luar gugus tugas ya Bu ya? Iya. Sampai puskesmas saja atau memang sudah sejauh mana? Yang kira-kira kan masyarakat sekarang banyak yang nggak pakai masker, nggak gitulah, masih banyak lah. Iya, ya itu makanya kami dinas kesehatan itu kan setiap hari ada apel pagi. Saat ini kan sudah mulai apel. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di dinas kesehatan untuk selalu jangan lelah terus untuk menyampaikan edukasi, penyuluhan, informasi, karena masyarakat ini kadang merasanya dia mungkin karena belum terbiasa ya pakai masker, kemudian dia merasanya sehat gitu kan, orang sekitarnya sehat sehingga dia tidak pakai masker. Padahal kan sekarang yang namanya memasuki adaptasi kebiasaan baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru itu ya selalu pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, kemudian jaga jarak. Nah ini yang mungkin kalau pakai masker sih kalau di dalam rumah boleh lah nggak pakai, tapi kalau di luar rumah harus pakai masker. Cuma yang sekarang masih banyak orang belum semuanya disiplin pakai masker. Sampai gitu. harus denda Jadi dulu. ya makanya Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa mulai tanggal 27 Juli kalau yang tidak pakai masker akan didenda. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 gitu. Maskernya cuma 5.000. Tapi memang kami selalu menyampaikan. Jadi teman-teman bidang ini kan punya programmer masing-masing. Saya sampaikan bahwa ya pokoknya yang teman programmer, karena di puskesmas itu adalah lebih banyak ke arah promotif preventif, itu jangan sampai bosen-bosennya untuk terus menyampaikan ke masyarakat untuk selalu pakai masker. Maskernya apa aja yang penting Apa aja, masker. iya. Nah kalau masker kain kan cuma berapa jam ya Bu ya. Oke, nah Sobat Sisiska masih penasaran dengan ibu cantik satu ini?